segera mulai. Keluarga sehat, keluarga sehat, keluarga sehat Indonesia kuat. Talkshow keluarga sehat dipersembahkan oleh Radio Kesehatan. Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat pagi Sobat Sehat dimanapun kamu berada. Selamat datang di Talk Show Keluarga Sehat. Selamat datang untuk Sobat Sehat yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi SRK maupun di Radio Kesehatan .kemkes.go.id. Selamat datang juga dan bergabung bagi Healthies yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kemenkes_RI. Hari ini di Talk Show Keluarga Sehat kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang gangguan penglihatan warna bawaan dan cara mengatasinya. Mata ini merupakan panca indera yang sangat penting bagi kita untuk menjalani hidup. Kan ada pepatah ya yang bilang bahwa mata adalah jendela dunia. Karena dengan mata kita bisa mengenal dunia. Akan tetapi jika sejak lahir mata kita ini sudah memiliki masalah seperti sulit mengenali warna, tentu kita perlu tahu bagaimana mengatasinya agar bisa hidup berdampingan dengan gangguan tersebut. Maka dari itu, di talk show Keluarga Sehat kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang mengetahui gangguan penglihatan warna bawaan dan cara mengatasinya bersama dengan narasumber dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo, yaitu Dr. Rusti Hanindiasari, SPMK. Selamat pagi, Dr. Rusti. Ya, selamat pagi seluruh sobat sehat. Bagaimana kabar dok hari ini, dok? Alhamdulillah sehat. Semoga semua juga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah, amin, amin ya. Semoga sehat selalu untuk Dokter Rusti dan juga untuk sobat sehat semuanya. Baik, sobat sehat yang ingin bertanya langsung kepada Dokter Rusti bisa langsung aja bertanya melalui live Instagram. Tulis pertanyaan kamu di kolom komentar atau question box, atau bisa juga menuliskan pertanyaan dan mengirimkan langsung ke WhatsApp Radio Kesehatan di nomor 082136362018. Baik. Dokter Rusti mungkin bisa dijelaskan kembali mengenai gangguan penglihatan warna bawaan itu seperti apa, dok? Ya, baik. Jadi sebetulnya gangguan warna atau kita bilang color blindness atau color vision deficiency itu sebetulnya gangguan seseorang di mana terjadi kesulitan untuk membedakan warna secara spesifik, terutama kalau misalnya pasien melihat degradasi warna ya. Nah, itu mungkin pasien akan kesulitan atau seseorang tersebut akan kesulitan. Itu yang disebut dengan gangguan warna atau color blindness. Nah, jadi memang kadang-kadang sulit untuk melihat bentuk atau objek dari patternnya karena warna yang eh, didegradasikan sebetulnya itu. Oke, baik ya. Jadi ini ada degradasi penglihatan terhadap warna, dok ya. Ya, Oke. betul. Yang menjadi penyebab terjadinya gangguan penglihatan warna sejak lahir ini apa, dok? Nah, jadi ini adalah penyakit turunan atau genetik sebetulnya, di mana dia akan mengikat di kromosom X. Mungkin kita dari jauh hari sebelum kan kita belajar waktu pas saat kita sekolah mungkin ya ada kromosom X dan kromosom Y. Nah, jadi kromosom X ini yang membawa kalau laki-laki ini kromosomnya X dan Y, kalau perempuan ini kromosomnya X dan X. Nah, gangguannya adalah gangguan genetik. Nah, jadi yang mengikat pada kromosom X. Nah, jadi kalau misalnya terdapat gangguan pada kromosom X tersebut, maka akan terjadi gangguan warna. Nah, karena laki-laki ini kromosom X-nya cuma satu, karena X dan Y, maka banyak terkena pada laki-laki sebetulnya. Nah, sedangkan perempuan umumnya rata-rata hanya pembawa saja, karena kromosom X kita ini ada dua kalau perempuan. Jadi bisa di salah satunya. Jadi memang pada gangguan buta warna ini sering sekali didapatkan atau ditemukan pada laki-laki itu sekitar prevalensinya 1 dari 12 laki-laki itu dapat menderita gangguan buta warna, sedangkan pada perempuan itu perbandingannya 1 banding 200. Jadi memang pada laki-laki cukup banyak. Nah,
Kromosom X ini yang mengganggu suatu eh, kita punya sel di dalam eh, selaput saraf mata. Kita bilang ini sel kon sama sel rod. Nah, ini adalah yang mempengaruhi terhadap fungsi warna. Nah, terutama pada sel kon ini. Nah, sel kon jika terganggu, karena sel kon ini ada tiga tipe, jadi ada L cons, kita bilang M cons, dan juga S cons. Nah, masing-masing ini berbeda. Jadi warna itu baik merah, hijau maupun biru ini masing-masing pada tipe kon ini. Nah, tergantung yang terjadi gangguannya, yakni gangguan genetiknya pada kon yang mana. Kalau kon L ini sebetulnya mempengaruhi untuk warna merah, kon M untuk warna hijau, sedangkan kon S untuk warna biru. Jadi mungkin yang perlu kita pahami adalah buta warna bukan berarti pasiennya tidak sama sekali tidak bisa melihat warna, cuman agak berbeda dengan yang kita lihat gitu. Jadi begitu dia mendapatkan degradasi warna, itu mungkin akan sulit bagi seseorang untuk membedakan pattern warnanya atau gambarannya sebetulnya karena terjadi gangguan pada sel kon tadi yang kita miliki. Nah, ini yang berhubungan dengan adanya gangguan genetik gitu. Jadi mungkin genetik itu bawaan ya. Jadi tergantung dari eh, orang tua kita sebetulnya apakah mempunyai gangguan warna atau apakah eh, ada pembawa begitu. Nah, Mungkin kalau sebagai dari pendahulu itu kali ah, ya. oke, baik. Nah, kalau dari genetik nih dok ya, kan mungkin ini memang dari faktor orang tuanya. Tapi kah, Hmm. apakah ada juga dok faktor-faktor yang dapat memicu kalau bayi itu lahir itu udah punya gangguan penglihatan warna, mungkin ada masalah apa saat ibunya ini tengah hamil? Oke, kalau untuk gangguan warna sebetulnya kita bagi dua kan ya. Yang pertama gangguan warna bawaan atau genetik, yang satu lagi didapat. Nah, kalau didapat itu bisa saja bukan gangguan dari bawaan atau genetik. Jadi bisa saja gangguannya karena misalnya karena suatu peradangan, karena suatu gangguan faktor aliran pembuluh darah ke kabel mata atau kabel pusatnya atau kita bilang nervus opticusnya sehingga fungsi warna akan menurun bahkan pada dewasa pun bisa muncul buta warna didapat ya ini kalau misalnya ada gangguan-gangguan pada saraf mata tersebut. Tapi kalau untuk bawaan ini memang murni pada kedua matanya atau kedua saraf matanya yang ya selaput saraf matanya yang terganggu karena genetik. Tapi kalau bawaan kalau didapat mohon maaf kalau didapat ini bisa saja pada salah satu matanya yang terganggu. Jadi umumnya sih kalau pada anak-anak mungkin saja pada gangguan peradangan contohnya itu fungsi warna bisa turun. Tapi kalau gangguan warna bawaan akibat dari proses kelahiran atau yang lain sebetulnya itu enggak tidak terjadi. Jadi memang kalau yang bawaan murni dari genetik atau faktor turunan ya kalau kita bilang. Oke dok. Nah, tadi menarik ya. Kebanyakan yang mengalami ini adalah pria. Dan juga ini terjadi pada degradasi warna. Maksudnya degradasi warna gimana dok? Kalau misalkan kayak apa saya nih, saya kadang saya tuh nggak bisa bedain yang namanya biru dongker sama biru apa. Saya cuma taunya itu biru, biru tua dan biru muda gitu. Sama juga kayak hijau, ya kan? Kayak misalkan atau warna kayak Tosca itu kan, saya nggak ngerti itu Tosca itu apa. Nah itu yang kayak gitu nggak sih dok, buta warna itu? Bukan, jadi gini, kalau buta warna itu sebetulnya bukan berarti pasien itu tidak bisa melihat warna, oh ini merah, oh ini hijau. Tidak, tapi dari sejak awal dia sebetulnya mengetahui. Cuman warna yang dia lihat sama yang kita lihat itu berbeda. Jadi kalau kita anggap misalnya, jadi kalau buta warna bawaan atau turunan ini banyak kena di gangguan warna merah dan hijau. Ini adalah warna dasar kita sebetulnya. Tapi bukan berarti pasien tidak bisa melihat ini merah loh, ini hijau tidak. Cuman berbeda merah yang dia lihat sama yang kita lihat berbeda. Jadi mungkin lebih ke arah abu-abu sebetulnya. Nah, jadi memang pasien mungkin ya yang 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 merasakan. Jadi warnanya itu berbeda. Tapi begitu digabungkan gradasinya dari mulai merah tua hingga ke merah muda. Jadi
Nah, pasien tidak dapat mengurutkan mana ini yang betul-betul merahnya dari yang tua sampai yang muda. Jadi begitu ada gradasi atau gabungan warna yang banyak, pasien akan kebingungan untuk melihat bentuk dari eh, gradasi warna tersebut. Jadi kalau secara single gitu, ini merah, ini hijau, itu pasti pasien bisa tahu karena dari sejak kecil pasien sudah mengetahui, oh ini loh yang namanya merah. Hanya merah yang dia lihat sama yang normalnya lihat ini berbeda. Jadi memang harus dilihat dari gradasi warnanya gitu. Nah, untuk gangguan warna ini juga memang bukan berarti dia full tidak bisa melihat seluruh gradasi, tidak juga. Ada yang kita bilang anopia atau contohnya pada gangguan warna merah misalnya. Kan jadi warna itu dua dasarnya merah dan hijau. Nah, merah contohnya kalau misalnya bisa dia terkena hanya tidak bisa melihat warna gradasi merah saja atau warna hijau saja atau dua-duanya merah dan hijau. Nah, kalau misalnya dia tidak dapat melihat yang warna merah, bisa dia tidak melihat seluruh spektrum warna merah. Tapi kalau misalnya dia hanya gangguan atau gangguan dari abilitasnya saja, jadi dia hanya melihat, dia bisa melihat range walaupun sedikit gitu. Jadi tergantung dari gangguan pada sel yang tadi yang saya sampaikan tadi, sel konsnya tadi, mana yang terkena dan juga gradasi dari genetiknya sendiri. Jadi memang bukan berarti, oh saya nggak tahu ini hijau toska. Kalau dalam satuan mungkin akan tahu, tapi kalau misalnya eh, gradasi itu yang akan kesulitan. Jadi jangan-jangan bukan berarti dia nggak tahu ini hijau muda, ini hijau tua. Nah, memang kalau misalnya digradasiin dia sulit, tapi kalau satu-satu mungkin dia akan tahu. Hanya berbeda saja penglihatannya oleh kita. Begitu. Oke, kalau gitu. Nah, ini gangguan penglihatan pada warna ini, meskipun ini bawaan ya dok ya dari lahir, tapi bisa pulih dan mata tuh bisa ngeliat secara normal nggak sih dok? Oke. Pada dasarnya untuk gangguan warna bawaan ini masih dalam penelitian sebetulnya belum ada obat ataupun operasi sehingga jadi bagus kembali gitu ya. Jadi melihat warna ataupun gradasinya seperti normalnya itu belum ada. Tapi memang sudah mulai ada kacamata bantu ataupun lensa kontak untuk menyamakan atau menyerupai warna yang kita lihat atau yang normalnya lihat gitu. Kalau misalnya saat diberikan gradasi warna gitu. Tapi kalau untuk obat ataupun tindakan surgikal itu sebetulnya belum ada. Jadi memang karena gangguannya adalah pada gangguan genetik. Memang saat ini masih dalam penelitian apakah dapat diberikan terapi gen. Nah, cuman belum belum secara spesifik dikatakan itu efektif untuk terapi gen ini sendiri. Jadi memang hanya alat bantu saja seperti kacamata, tapi mungkin masih terbatas untuk di Indonesia, masih belum ada. Bahkan di Cicendo pun masih eh, penelitian untuk pembuatan kacamata buta warna. Kalau di luar ada yang memang sudah mulai diperjualbelikan gitu. Begitu pula dengan lensa kontak. Tapi yang paling penting adalah sebetulnya konseling genetik gitu. Kalau misalnya saat pasien sudah tahu menderita buta warna, mungkin yang sudah cukup efektif di luar negeri ya untuk konseling genetik untuk melihat genetik saat pasien akan menikah itu akan ada konseling genetik ataupun melihat apakah calon pasangannya memiliki gangguan buta warna atau tidak untuk memastikan kemungkinan eh, apa turunan atau anak-anaknya seperti apa. Mungkin itu. Oke, baik. Dan kalau begitu ya dok ya, karena belum ada obatnya atau mungkin metode operasi masih dalam penelitian, berarti kan nggak ada pilihan lain buat orang tersebut ya selain berdamai dan hidup berdampingan dengan gangguan penglihatan warna ini. Nah, itu bagaimana dok caranya? Oke, sebetulnya bukan berarti eh ya kalau dengan gangguan warna ini ya it's not the end lah ya. Jadi memang
kita harus pintar-pintar untuk memilih apa ya pekerjaan ataupun kegiatan sehari-hari yang memang tidak langsung berhubungan terus-menerus terhadap gradasi warna. Bahkan tidak sedikit orang yang eh, sukses walaupun mempunyai gangguan warna. Contohnya adalah pembuat Facebook itu Mark Zuckerberg. Nah, beliau itu sebetulnya mempunyai gangguan warna bawaan, tapi beliau sendiri bilang blue is the richest color for me. I can see all of blue. Jadi sebetulnya dia mempunyai gangguan warna merah dan hijau. Jadi seluruh yang dia lihat kalau ada gradasi warna dan lainnya itu akan lebih kebiruan. Makanya Facebook itu sebetulnya logonya kan warna biru karena menurut Mark, menurut beliau memang semua warna yang dia lihat itu pasti akan lebih kebiruan. Walaupun bukan berarti secara langsung dia tidak tahu itu hijau ataupun merah, tapi yang dia lihat pasti akan berbeda dengan kita. Begitu. Begitu pula yang masih kita masih sebuah tanda tanya itu seorang pelukis Van Gogh. Nah, kalau dilihat dari lukisan-lukisannya itu lebih ke arah kebiruan. Nah, agak jarang dia memasukkan warna-warna seperti merah ataupun hijau. Nah, mungkin kalau kita lihat gimana sih penglihatan gangguan pada penderita gangguan warna, mungkin akan lebih seperti itu. Jadi bukan berarti dia sama sekali harus tidak bisa ngapa-ngapain, merupakan suatu disabilitas yang hebat, tapi memang harus pintar-pintar kita bagaimana kita mengembangkan diri walaupun ada keterbatasan. Jadi mungkin ya harus kita lihat lagi apakah kegiatan sehari-harinya akan berhubungan langsung dengan gradasi warna atau tidak. Mungkin itu. Ah iya, jadi ini buat sobat sehat ya bisa dijadikan inspirasi ya, Mark Zuckerberg ya. Itulah kenapa Facebook logonya warnanya hanya biru putih. Bahkan logonya Meta sekarang juga warnanya biru ya. Jadi Ya. itu salah satu alasannya ya. Oke, jadi sekarang kita perlu mengetahui ini dok ya, karena gangguan penglihatan warna ini mungkin bukan suatu disabilitas yang benar-benar yang membatasi diri kita ya kan, tapi kita juga harus tahu nih gejala gangguan penglihatan warna bawaan ini seperti apa dan kapan gejala ini bisa bisa terlihat dok, apakah dari usianya yang masih kecil atau mungkin pas dia udah beranjak ke usia remaja dan dewasa. Oke. Jadi pada kalau misalnya kita menderita warna, sebetulnya kadang-kadang kita nggak tahu kita menderita gangguan warna atau tidak. Kalau misalnya kita tidak dilakukan pemeriksaan. Nah, karena yaitu yang kita tahu, oh kita baik bagus-bagus aja nih, berbeda dengan kalau kita buram. Jadi kita kan tahu, oh penglihatan kita turun nih, kita nggak kelihatan jauh. Karena memang dari sejak kecil kita melihat ya seperti ini gitu. Nah, cuman biasanya sih saat kita melakukan pemeriksaan, mungkin kalau di Indonesia sendiri, saat kita mau masuk sekolah, nah lalu saat mau bekerja, itu biasanya ada pemeriksaan warna ya. Jadi kadang saat-saat itulah kita tahu kita ada gangguan warna atau tidak. Jadi waktu pas saat kita dilakukan pemeriksaan atau saat misalnya orang tua tahu kalau orang tuanya menderita gangguan warna, sehingga eh, sudah diedukasi untuk eh, anak-anaknya untuk dilihat juga apakah memang ada gangguan warna atau tidak. Biasanya pada yang memang punya turunan gangguan warna ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pribadi langsung tahu kok eh, apa namanya saya ada gangguan warna turunan ya gitu. Kalau langsung biasanya sih tidak. Tapi kalau misalnya memang karena buta warna atau gangguan warna didapat yang tadi saya bilang ada gangguan pada saraf matanya, mungkin ya dia akan ada gangguan buram, ngelihat warna akan terganggu, tapi itu biasanya karena ada penyakit lain bukan karena gangguan genetik. Tapi kalau misalnya gangguan genetik memang rata-rata antara dia tahu dari orang tuanya ada turunan buta warna, atau yang kedua saat pemeriksaan. Begitu. Oke, dan gangguan penglihatan warna bawaan ini ada jenis-jenisnya nggak sih dok? Oh ya, ada. Jadi kalau
tipe penglihatan warna itu normalnya kita bilang trikomasi. Jadi dia bisa melihat gabungan antara merah, hijau, sama biru. Jadi kalau kita makanya untuk lihat ungu dan lainnya itu bagus biasanya. Jadi bisa menggradasikan warnanya. Nah, untuk tipe warna ini sendiri berhubungan dengan gangguan self cone tadi yang saya jelasin. Jadi ada L, M. Nah, pada tipe eh, cone ini kan beda-beda ya. Pada yang L itu gangguan warna merah, yang M gangguan warna hijau. Ini yang paling umum untuk gangguan warna bawaan. Nah, ini ada yang kita bilang gangguan trikomasi, ada yang kita bilang dikromasi, ada pun yang pada gangguan sel rotnya, jadi rot monokromasi. Nah, pada trikomasi maupun dikromasi, kadang-kadang kita bilang ini sebagai partial color blindness atau gangguan warna parsial. Jadi memang murni tidak dapat melihat warna hijau saja atau merah saja karena salah satu sel code-nya yang tidak ada gitu, jadi absen dari salah satu kon tersebut, atau memang dia bukannya tidak ada tapi dia hanya kelemahan atau defect saja pada sel konnya tersebut. Jadi kita bilangnya anomali gitu. Ya, jadi memang untuk gangguan warna ini kita lihat dulu kalau yang gangguan rot monokromasi itu sama sekali memang tidak dapat melihat warna atau kita bilang gangguan warna total gitu. Kalau blindness total ya, jadi bukan yang parsial. Jadi kesannya hanya melihat tuh semua tuh eh, abu-abu saja, betul. Itu yang betul-betul total dia tidak dapat melihat warna. Jadi semua hampir sama, jadi hanya abu-abu. Tapi kalau misalnya yang tidak total atau kita bilang parsial, ini ada yang memang lemah atau memang sama sekali tidak bisa melihat salah satu warna antara spektrum warna merah, warna hijau, ataupun warna biru. Jadi mungkin kita membaginya adalah seperti itu, total, parsial, dan parsialnya pun kita lihat ini kelemahan atau memang tidak bisa melihat salah satu spektrum warna. Nah, ini mungkin nanti saat kita tegakkan gangguan warna tersebut saat kita pemeriksaan dari tes warna gitu. Oke, nah ngomongnya soal pemeriksaan dok ya. Pemeriksaan apa nih yang jadi acuan diagnosis gangguan penglihatan warna bawaan? Oke, paling mudahnya ini adalah eh, pemeriksaan dengan menggunakan tes isi hara. Jadi pemeriksaan warna ini beda-beda. Bisa kita lakukan tes, kalau yang paling umum atau paling mudah untuk kita lakukan, karena banyak pemeriksaannya yang sudah ada di Indonesia, ini adalah pemeriksaan isi hara. Ini spesifik sebetulnya untuk pemeriksaan warna eh, bawaan atau keturunan. Jadi dia bentuknya seperti plate. Nah, plate ini, mohon maaf ya. Nggak Jadi apa-apa. plate ini seperti jadi dia ada bintik-bintik, lalu ada gradasi warna, baik itu warna hijau maupun warna merah. Nah, ini nanti bintik-bintiknya ini ada di dalamnya angka-angka. Mungkin pernah, nah ini tidak hanya dalam buku, kalau buku kita bilang buku isi hara, ini yang pertama kali kita lakukan, tapi sekarang sudah banyak kita bisa download di aplikasi baik ya iStore maupun ya di iPhone ataupun di Android ya. Nah, ini kita bisa lihat tes untuk buta warna tuh jadi bintik-bintik dulu, tapi itu merupakan gradasi warna. Nah, biasanya dimintakan untuk melihat ada angkanya, ada atau tidak. Nah, ini adalah tes isi hara. Isi hara memang spesifik untuk pemeriksaan warna hijau dan warna merah, namun ada juga yang namanya pemeriksaan HRR atau Handy Retriever. Nah, ini dapat melihat juga eh, untuk gradasi warna biru. Jadi tergantung pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi pada isi hara kita melihat adanya angka ataupun
jalur gitu pada gradasi warna. Nah, sedangkan pada KRR ini kita lihat adanya bentuk-bentuk seperti segitiga, huruf X, ataupun kotak. Nah, jadi kita menentukan kalau misalnya pada eh, orang normal ini mungkin bisa langsung melihat dalam waktu kurang dari 5 detik huruf-huruf atau angka-angka tersebut. Tapi kalau misalnya pada gangguan warna, tergantung gangguan warna yang mana. Kalau memang dia gangguan warnanya pada warna merah, otomatis gradasi warna merahnya yang sulit untuk dilihat. Ada juga pemeriksaan lain ya, ini pemeriksaan Farnsworth. Nah, Farnsworth sebetulnya lebih spesifik terhadap warna biru sama warna kuning, namun tetap dapat dilihat juga untuk penglihatan merah dan hijau. Jadi dia seperti mengurutkan gradasi warna dari mulai merah, lalu ke kuning, lalu ke biru. Nah, kalau Farnsworth mungkin seperti itu. Jadi nanti begitu kita lihat kok ada yang tiba-tiba melenceng ya gitu. Nah, itu biasanya kita akan menentukan warna mana yang dia memang terdapat defek atau kesulitannya. Oke, baik ya. Dan apa aja nih dok nih upaya yang dapat kita lakukan ya bersama-sama ya untuk mengatasi gangguan akibat penglihatan warna bawaan ini dok dalam aktivitas sehari-hari, terutama bagi yang penderita dan juga mungkin orang sekitarnya dok. Oke, yang pertama sebetulnya kita karena harus paham dulu kemampuan kita ya, jadi kita harus menentukan, terutama ini akan berperan pentingnya terhadap pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, banyak pekerjaan yang memang tidak membutuhkan gradasi warna selama kita tidak eh, pada penderita gangguan warna, selama kita tidak eh, menghadapi gradasi warna tersebut, pasti akan fine-fine aja tuh, akan tidak terlalu banyak bermasalah. Nah, tapi kalau misalnya dia memang pengen atau misalnya memang berani untuk challenge dirinya untuk menghadapi seluruh gradasi warna mungkin akan agak sedikit kesulitan walaupun memang sekarang udah mulai ada alat bantu ya seperti yang tadi disampaikan baik itu kacamata ataupun lensa kontak buta warna cuma memang tidak akan terlalu sama dengan warna normal yang dilihat sebetulnya itu. Jadi kalau misalnya memang kita ada keterbatasan terhadap terhadap warna atau gradasi warna, mungkin saran saya kita pilih kembali mana yang memang cukup mudah sama cukup nyaman untuk kita hadapi, mungkin itu. Oke, baik ya. Dan adakah aktivitas yang mungkin sebaiknya dihindari oleh para penderita yang memiliki gangguan penglihatan warna bawaan ini dok? Aktivitas ya, oke. Mungkin untuk aktivitas sebetulnya tidak ada aktivitas yang dapat memperberat gitu untuk gangguan warna. Tapi kalau misalnya aktivitas sehari-hari yang memang kita tidak dapat hindari, contohnya adalah misalnya saat mengemudi ya. Nah, saat mengemudi kan ada traffic light tuh, merah, kuning, hijau. Nah, tapi karena kita sudah tahu, oh ini yang merah, oh ini yang kuning, oh ini yang hijau, biasanya akan lebih mudah. Cuman ya mungkin kalau misalnya aktivitas yang harus dibatasi sebetulnya sih tidak ada secara spesifik, cuman ya memang harus kita lebih tahu lagi kemampuan kita sebetulnya dan keterbatasan mana yang memang bisa kita eh, apa, yang memang bisa kita hadapi gitu terhadap keterbatasan kita. Mungkin itu. Tapi kalau misalnya untuk aktivitas seperti olahraga apa segala macam sebetulnya sih tidak ada, Mas. Oke, baik ya. Dan Bebas untuk sobat mata melakukan aktivitas sebetulnya. Cuman ya untuk kalau misalnya kita menemukan gradasi warna itu yang mungkin agak sulit gitu. iya, ya itu dia ya. Jadi memang nggak ada pantangan ya. Aktivitas apapun tetap masih bisa dijalankan ya. Mungkin agak beda sedikit. Ya, Nah, berikutnya dok, seberapa penting nih bagi orang yang memiliki gangguan penglihatan warna ini melakukan kontrol dengan dokter atau untuk memantau kondisi serta kondisi mata dengan gangguan penglihatan warna ini dok?
Oke, sebetulnya sekali pasien atau penderita gangguan warna ini mengetahui bahwa terdapat gangguan warna, sebetulnya untuk kontrol sih tidak ada masalah untuk jangka panjang karena memang yaitu satu tadi kita belum ada terapi yang spesifik terhadap gangguan warna karena bahkan terapi gen pun masih dalam eh, penelitian ya untuk terapi genetiknya pun. Nah, cuman untuk kontrol sebetulnya paling baik memang kita sarankan pada saat atau edukasi eh, premarital ya. Jadi sebelum pernikahan sebetulnya sih baiknya dilihat apakah memang terdapat genetik yang kuat sama-sama atau tidak. Kalau misalnya ada genetik yang kuat, mungkin ya harus dipertimbangkan. Bukan berarti jadi nggak boleh menikah ya, tapi harus dipertimbangkan. Berarti ada kemungkinan lebih besar keturunannya menderita eh, buta warna seperti itu. Tapi kalau untuk kontrol sebetulnya itu tidak ada waktu kontrol yang spesifik. Nah, kecuali kalau misalnya gangguan warna yang didapat akibat penyakit-penyakit saraf mata. Nah, itu mungkin tetap sesuai dengan kontrol gangguan saraf matanya. Oke, baik ya. Baik, Dokter Rusti dan juga eh, Sobat Sehat, kita akan jeda terlebih dahulu nih karena setelah ini saya mau ngebacain ya. Ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp maupun di Instagram dan kita akan kembali lagi setelah beberapa pesan sehat berikut ini. Tetap bersama kami di Talk Show Keluarga Sehat.
yang lebih sehat. Kembali lagi di talk show Keluarga Sehat yang membahas tentang ketahui gangguan penglihatan warna bawaan dan cara mengatasinya bersama dengan Dr. Rusti Hanindya-Sari, SPMK dari Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Mata Cicendo. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Sanjaya, usia 23 tahun, asal Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum dok, aku punya gangguan kesehatan di mata, yaitu gangguan warna, di mana saya divonis buta warna dan setelah aku cek ternyata aku tidak bisa bedakan warna hijau dan merah. Tapi kalau lihat warna hijau tetap aja warna hijau, aku lihat warna merah tetap aja warna merah. Sewaktu aku memang tidak bisa lihat angka atau bentuk dari tes tersebut, itu bagaimana ya dok? Oke, mungkin ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi memang bukan berarti secara single tidak dapat membedakan. Oh ini tidak tidak tahu ini. Oh ini yang namanya merah. Oh ini yang namanya hijau. Itu tidak. Jadi mungkin karena tahu dari sejak kecil sudah dikasih tahu nih, ini yang namanya merah, ini yang namanya hijau. Jadi pasti sudah di mindset kita sudah ada nih, ini merah dan ini hijau. Jadi kalau secara tidak gradasi atau hanya single warna, mungkin akan tahu. Tapi memang warna yang penderita lihat dengan yang eh, normalnya dilihat itu agak berbeda sebetulnya warnanya. Entah itu lebih redup seperti yang mulai ke abuan tadi dijelaskan atau lebih ke arah kehijauan atau lebih tua lah warnanya. Nah, itu agak berbeda. Nah, paling akan terlihat adalah saat kita dihadapi dengan gradasi warna, contohnya pada tes pemeriksaan tadi. Nah, mungkin sobat mata bisa mencoba masing-masing, baik itu kalau misalnya ada buku tes isi hara ataupun di eh, aplikasi-aplikasi di gadgetnya masing-masing begitu. Nah, ini kita coba melihat dari gradasi warna tersebut ada yang bisa kita lihat dari jadi nanti akan ditampilkan gradasi warna baik angka maupun bentuk ataupun alur. Nah, ini kita bisa melihat atau tidak. Nah, kalau misalnya pada normalnya ini yang kurang dari 5 detik tuh akan langsung terlihat sebetulnya. Nah, untuk pemeriksaannya juga harus dilakukan satu mata ya. Pada penderita gangguan warna bawaan, ini umumnya terkena pada kedua mata. Kalau pada salah satu mata harus dievaluasi atau dicek tuh jangan-jangan ada gangguan pada saraf matanya. Jadi memang kita tidak bisa langsung bilang ini saya gangguan warna bawaan nih gitu. Nah, harus dilihat dulu secara keseluruhan baik bola matanya bagus atau enggak karena sebetulnya bola matanya bagus-bagus aja, tapi ini pada gangguan warna bawaan atau turunan, ini bukan masalah pada bola matanya tapi pada genetik yang eh, berhubungan dengan sel yang terdapat pada selaput saraf mata. Jadi memang mungkin akan dapat terlihat saat pemeriksaan. Mungkin yang sobat mata tadi tanyakan, kok saya sebetulnya bisa lihat kok gitu, mana merah, mana hijau. Memang kalau untuk single mungkin kita akan bisa melihat karena kita sudah mengetahui sejak kita usia dini, oh ini nih yang warna merah ataupun warna hijau. Tapi begitu kita ditempatkan pada gradasinya, mungkin akan kesulitan mengetahui baik itu kontur ataupun bentuk dari apabila Ada apa terdapat ini? pada Ada suatu apa? gradasi warna. Mungkin itu. Ya. Oke, baik. Kemudian ini ada pertanyaan Ada apa ini? Ada dari apa? Lani. Mau tanya dok, apakah ketika tes buta warna tidak boleh menggunakan kontak lens atau kacamata? Apakah akan diperiksa terlebih dahulu? Oke, jadi mungkin kontak lens ataupun kacamata yang boleh ataupun yang tidak ya. Jadi kita lihat dulu karena kita mau memastikan tidak ada gangguan pada bola matanya itu sendiri. Nah, untuk kontak lens, jelas kontak lens warna tidak diperkenankan karena ada yang tadi disampaikan, ada terapi-terapi untuk buta warna termasuk
kacamata untuk buta warna ataupun lensa kontak seperti tint lens kita bilang. Jadi sebetulnya lensa kontak seperti warna merah. Nah, jadi tint lens itu sebetulnya udah beredar gitu. Nah, kalau misalnya digunakan itu pemeriksaannya tidak akan efektif atau tidak akan akurat. Untuk kacamata sebetulnya pada gangguan kacamata atau refraksi yang berat tetap untuk pemeriksaan sih boleh saja untuk digunakan, tapi lensa kontak ataupun kacamata untuk ukuran seperti minus, plus, nah itu boleh digunakan. Tapi kalau misalnya untuk kacamata ataupun lensa kontak untuk buta warna, itu sebaiknya tidak digunakan supaya kita bisa menilai dengan pasti apakah memang murni ada gangguan buta warna atau tidak, maupun tipe-tipe buta warna yang mana nih yang kena seperti itu. Ya, mungkin itu. Baik, kemudian ini ada pertanyaan juga nih dari Ulfa. Halo dokter, ya ponakan saya ini usia 7 tahun, masih duduk di sekolah dasar. Saat tes buta warna, ternyata keponakan saya penderita buta warna. Nah, di keluarga kami memang ada turunan dari kakeknya. Apakah buta warna ini bisa diatasi dengan kacamata dokter? Oke, ya selamat pagi Mbak Ulfa ya tadi ya sobat kakak. Jadi eh, untuk pemeriksaan buta warna sendiri sebetulnya bisa pada anak-anak ataupun usia dini selama pasien ini mengerti apa yang pemeriksaan yang akan dilakukan. Karena pemeriksaan ini kita bisa hanya menentukan kalau misalnya pasien sudah mengerti angka akan ditanyakan plate-plate atau tes-tes dengan menggunakan angka. Jika belum, mungkin bisa digunakan alur ataupun bentuk-bentuk. Jadi pasien menunjukkan bentuk apa ataupun alurnya bagaimana. Nah, kalau misalnya memang sudah dapat dimengerti, umur 7 tahun saya rasa sih sebetulnya sudah pahamnya. Jadi kita sudah bisa menegakkan gangguan warna yang terdapat pada penderita tersebut. Memang untuk turunan banyak eh, bu- banyak yang lebih manifest terhadap laki-laki karena yang tadi disampaikan ini kenanya adalah ke kromosom X. Jadi kalau kita ingat lagi, laki-laki itu kromosom X dan Y. Jadi begitu kromosom X-nya kena, pasti dia akan manifest atau akan terlihat gitu. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu double X, jadi XX gitu. Kalau misalnya hanya satu yang terkena, umumnya tidak manifest karena satu kromosom lagi yang X-nya itu sehat. Nah, jadi dia hanya pembawa saja. Nah, kecuali kalau perempuan tersebut ini genetiknya kuat sehingga kromosom XX-nya ini dua-duanya terkena baru akan manifest. Makanya kalau dari prevalensi di dunia itu kalau laki-laki perbandingannya tuh bisa sampai 1:12, sedangkan perempuan tuh 1:200 sebetulnya. Jadi kalau eh, pada penderita perempuan yang kromosom X-nya atau buta warnanya manifest itu tandanya memang dia genetiknya lebih kuat. Nah, tapi kalau misalnya eh, perempuan yang hanya membawa, mungkin sebetulnya tidak akan kelihatan kalau dia sebetulnya membawa loh gitu. Umumnya kalau misalnya yang perempuan ini membawa itu ayahnya manifest atau ada gangguan warna, mungkin ibunya sebetulnya tidak ada turunan gangguan warna atau kalaupun ada mungkin tidak akan eh, ke kedua kromosom X tersebut. Jadi memang mungkin saja pada tadi adiknya ya, keponakan yang Mbak Ulfa memang sebetulnya ini jangan-jangan kan tantenya kena nih. Nah, nanti ada mungkin kita harus lihat dulu nih dari orang tua keponakannya, apakah ibunya pembawa atau jangan-jangan ayahnya memang ada gangguan warna. Tapi umumnya jangan-jangan ibunya nih. Jadi mungkin hubungannya antara eh, Mbak Ulfa dengan ibu keponakan, ibu dengan ibunya nih yang keponakannya jangan-jangan yang ibunya ini hanya pembawa saja. Seperti itu ya. Terus pertanyaan keduanya apa ya? Saya jadi lupa. Tadi dok, apa namanya? Tadi dia nanya soal menggunakan lensa kontak nih.
Dan Oh, juga oke. ya. Kalau lensa kontaknya sebetulnya berbeda, kacamata ataupun lensa kontak berbeda dengan kacamata untuk baca ya. Kalau kacamata untuk baca itu ukuran. Tapi kalau kacamata buta warna dia sebetulnya kacamata warna. Jadi untuk eh, mempertegas atau supaya miriplah dengan warna yang normalnya dilihat. Jadi bukan berarti kalaupun pakai kacamata ukuran, gangguan warnanya teratasi, itu tidak. Jadi memang kacamatanya dia ada khusus untuk kacamata buta warna ataupun lensa kontak itu ada khusus untuk gangguan warna. Oke, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Baik, sobat sehat dan juga dokter Rusti, kita sudah memasuki penghujung talk show keluarga sehat nih untuk pagi hari ini. Tapi dan sebelum kita tutup untuk talk show pada hari ini, boleh dokter Rusti untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada sobat sehat yang mendengarkan. Silakan, dok. Oke, terima kasih. Baik, sobat sehat. Memang gangguan warna atau color blind ataupun vision deficiency ini memang cukup banyak di sekitar kita, tapi bukan berarti pada penderita color blindness ataupun color vision deficiency ini suatu keterbatasan yang bisa membuat pembatasan diri kita untuk kegiatan kita sehari-hari karena banyak sekali di luar sana yang memang dengan keterbatasan ini dapat lebih hebat di bidangnya masing-masing. Jadi jangan mengunderestimatekan diri sendiri dengan keterbatasan kita. Jadi rajinlah kita memeriksakan kesehatan mata kita untuk mengetahui eh, dan supaya bisa mengembangkan diri kita di lini manapun atau di kegiatan kita sehari-hari. Oke, terima kasih Dokter Rusti atas pesan-pesan sehatnya. Baik, sobat sehat, demikian talk show keluarga sehat pada pagi hari ini. Terima kasih Dokter Rusti yang sudah hadir dan mengisi sebagai narasumber di talk show keluarga sehat ya. Semoga sehat selalu dokter dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali ya, Dok. Ya, terima kasih seluruh sobat sehat. Terima kasih Radio Kesehatan. Baik, dan Sobat Sehat, kita akan kembali lagi ke Indonesia Sehat Pagi. Saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah menyaksikan secara langsung di live Instagram Kemenkes_RI maupun yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi SRK maupun di radiokesehatan.kemkes.go.id. Kita akan ketemu lagi di program-program talk show lainnya dan saya Udara Mantio pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.